when I was lying there in the VA hospital with a big hole blown through the middle of my life. I started having these dreams of flying. I was free. Baik, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita, yaitu ukuran letak tapi data berkelompok ya. Nah, ini mengulang lagi tentang definisi ya. Kuartil membagi 4 ya, dan desil itu membagi 10, dan terakhir itu atau kalau tadi kuartil dibagi 4, di sini dibagi 10, di mana definisinya sama, tetapi bukan lagi kuartil tapi desil ya. Batas bawah interval kelas yang memuat desil ya, panjang interval kelas yang memuat desil ke I, F besar tadi frekuensi kumulatif sebelum interval desil kuartil ke I, dan FI itu adalah frekuensi interval kelas yang membuat desil ke I. Nah, selalu ada catatan ya, penting untuk diketahui cara menentukan di mana sih interval kelas desil itu terletak, yaitu rumus untuk desil. Nah, yang ukuran letak yang ketiga yaitu persentil ya. Oke, kalau persentil maka rumusnya polanya sama, tetap perbedaannya hanya terletak pada dibaginya ini ya. Jadi persentil ke I sama dengan B ditambah P dikali I kali N per 100. Kalau desil per 10, kuartil per 4, persentil per 100 dikurang F besar ya, dibagi F kecil I ya. Nah, di mana I itu bergerak dari 1 sampai 99. Ingat kembali, kalau kuartil hanya 1, 2, dan 3, desil 1 sampai 9 ya. Itu perbedaannya, di mana B tetap ya sama, batas bawah interval kelas yang memuat persentil ke I, P itu panjang interval kelas yang memuat persentil ke I, dan F besar itu frekuensi kumulatif sebelum interval kelas persentil ke I, dan FI itu frekuensi interval kelas yang memuat persentil ke I. Oke, agar memahami lebih baik tadi rumus-rumus untuk ukuran letak data berkelompok, kita langsung saja masuk di contoh soal. Katakanlah kita memiliki data berkelompok ya. Oke, saya jelaskan lagi di sini bahwa untuk ukuran letak data berkelompok maka kita tidak fokus lagi di pengurutan
data dari terkecil ke terbesar, karena secara umum data yang sudah dikelompokkan itu tentu sudah terurut ya, dari terkecil ke terbesar, seperti interval kelas ini kan kelas dari 14 sampai 76 ya, dia terurut. Nah, misalkan kita memiliki tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok seperti ini, kita disuruh menentukan, oke, berdasarkan data berkelompok di atas, tentukanlah nilai kuartil 3, nilai desil 8, dan nilai persentil 65. Oke, bagaimana caranya? Kita mulai satu-satu. Kita mulai dulu dari penyelesaian untuk nilai kuartil ketiga. Oke, sebelum menentukan nilainya dengan rumus yang sudah kita pahami tadi, maka kita harus menentukan dulu di mana sih kuartil ketiga itu terletak pada tabel distribusi frekuensi. Kita ingat lagi catatan tadi ya, bahwa penting untuk diketahui cara menentukan di mana interval kelas kuartil itu terletak. Letak kuartil, kita kembali ke data tunggal ya, selalu terletak pada data K I kali N tambah 1 dibagi 4. Nah, sehingga dalam data berkelompok, kuartil K itu terletak pada interval kelas yang frekuensi kumulatifnya sudah lebih atau sama dengan I kali N tambah 1 dibagi 4. Nah, interval kelas kuartil itu terletak pada frekuensi kumulatif ya, bisa dalam simbol matematika seperti ini. Frekuensi kumulatifnya lebih besar sama dengan I kali N tambah 1 dibagi 4. Nah, dalam kasus contoh soal kita, di mana kita tahu banyaknya data kita dari tabel itu adalah 35 ya, atau sigma Fi atau N-nya. Nah, interval kelas kuartil itu kuartil ketiga ya, karena ditanya kuartil ketiga, maka frekuensi kumulatifnya mesti lebih besar dari 3 kali N-nya 35 kan, 35 tambah 1 dibagi 4, maka 108 dibagi 4 27. Nah, kita sekarang mencari di kelas interval manakah frekuensi kumulatifnya sudah sampai di 27, atau boleh dibalik pertanyaannya, data ke 27 itu di mana sih letaknya gitu kan. Oke, sekarang kita lihat tabel kita kembali. Nah, perhatikan di sini. Frekuensi kumulatifnya itu ada di sini sudah 31 ya. Oke, berarti posisinya ada di sini nih. Karena 31 kan sudah lebih dari 27 nih. Nah, itu maksudnya kan. Nah, pada kelas ini terletak data ke 23 sampai data ke 31 sebanyak 9 data, di mana data ke 27 ada di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di kelas interval 50 sampai 58 ini kan terdapat 9 data. Nah, ke 9 itu kalau diurutannya itu dia adalah data ke ya 23. Jadi batas 23 sampai 31. Itu maksudnya, sehingga kita simpulkan bahwa kuartil ketiga dari distribusi frekuensi terletak pada kelas interval 50 sampai 58 gitu. Nah, setelah kita mengetahui kelas intervalnya, tinggal kita menghitung nilai kuartil 3 dengan mempergunakan rumus. Oke, nah hitung dia. Oke, dia terletak di kelas interval atau interval kelas 50 sampai 58 ya. Nah, kita cek sekarang N-nya 35. Oke, batas bawah di kelas itu adalah jelas ini 49,5, dapat dari 50 dikurang 0,5 ya, ketelitian datanya karena data kita data tunggal. Panjang kelasnya 9, antara 50 sampai 58 atau dari 50 sampai 58 panjang kelasnya 9. Dan frekuensi kumulatif ya, F besar itu kan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti jumlah data sebelum di kelas 50 58 itu semuanya 22. Sehingga dia 22, dan F itu frekuensi di kelas kuartil ketiga. Frekuensi kelas kuartil ketiga kita 50 sampai 58, berarti frekuensinya di kelas itu adalah 9. Setelah dapat unsur-unsur yang terdapat pada rumus, tinggal dimasukkan dalam rumus. Nah, kan gini rumusnya. Oke, berarti kuartil 3 nya adalah B nya tadi nih 49,5 ditambah panjang kelas 9. Oke,
Oke, dikali 3 kali N, berarti 3 kali 35 dibagi 4 ya, dikurang 22, yang ini ya, yang besar, dibagi frekuensi di kelas kuartil ketiga itu 9. Oke, kita hitung ya. Oke, kita hitung. Nah, kita hitung dulu nih, 3 kali 35 dibagi 4 dapatnya ini 26,25 ya, dikurang 22 gitu kan, sehingga dia menjadi 49,5 ditambah 9 dikali ya, 26,25 kurang 22 dapatnya 4,25. Nah, kebetulan nih 9 dan 9 ya, karena dibagi 9 ya, kita hilangkan aja ya, 9-nya habis. Oke, maka kuartil 3-nya itu 9,5 ditambah 4,25 sama dengan 53,75 gitu kan. Bisa kan untuk kuartil 3. Nanti kita lanjut dengan menjawab pertanyaan yang kedua tentang desil ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua ya. Tentukanlah di mana atau tentukanlah nilai dari desil 8 dari tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, kita cek dulu di kelas interval manakah terletak desil ke-8 itu, maka selalu ya, berarti interval kelas desil ke-8 itu, maka frekuensi kumulatifnya mesti lebih besar sama dengan 8 kali N tambah 1 per 10 ya, 8 kali 35 tambah 1 per 10 berarti 288 dibagi 10, maka batas bawah itu 28,8 ya. Kalau lebih besar dari 2,8 frekuensi kumulatifnya masuk di situ ya. Artinya, atau kita balik pertanyaannya, kita mencari di kelas interval itu, di kelas interval manakah data ke 28,8 itu terletak. Oke, kita cek. Nah, jadi pahami lagi frekuensi kumulatif kurang dari 3 ini artinya terletak data ke 1 sampai ke 3 ya. 7 ini terletak data ke 4 sampai ke 7 ya. 12 ini berarti data ke 8 sampai data ke 12. Ini berarti data ke 13 sampai data ke 22. Data di sini data ke 23 sampai 31. Nah, diminta di sana data ke 28,8, berarti terletak di sini di antara data ke 23 sampai 31. Nah, di sini maka kelas interval dari desil ke-8 itu di sini 50 sampai 58. Kebetulan untuk kasus ini sama ya dengan kuartil 3 tadi ya, karena pada kelas ini terletak data ke 23 sampai data 31 sebanyak 9 data, di mana data ke 28,8 ada di dalamnya. Nah, kita simpulkan bahwa desil ke-8 kita terletak pada interval kelas 50 sampai 58. Setelah kita tahu interval kelasnya, kita tinggal melengkapi unsur-unsur dalam rumus desil gitu kan. Ya, kita cek dia. Oke, ini kelas intervalnya, N-nya 35 ya, D-nya sama dengan kuartil ya, karena interval kelasnya sama ya, 9,5, panjang kelas 9, F-nya atau frekuensi kumulatif sebelum desil ke-8 itu sama ya, 22, dan frekuensi kelas yang membuat desil ke-8 itu 9. Kita masukin dalam rumus. Nah, ya kan? Ya, 8 sama dengan D8 atau desil 8, nilainya adalah ini. Batas bawahnya 9,5 ya, ditambah P. Nah, di sini dikali ya, 8 kali N 35 dibagi 10 ya, kurang 22 dibagi 9. Kita kerjakan dulu ini ya. Oke, dia menjadi oke ini ya. Oke, 8 kali 35 dibagi 10 itu dapatnya 28 ya, berarti 28 kurang 22 itu 6 ya. Nah, ini sama-sama 9, kita matikan ya. Oke, berarti desil 8 itu 49,5 ditambah 6 ya, sama dengan 55,5. Itu untuk desil 8. Itu untuk desil 8. Nah, yang berikut adalah pertanyaan ketiga adalah kita ditanya
persentil ke 65. Maka sama konsepnya. Kita cari dulu di kelas interval manakah persentil 65 itu terletak ya. Berarti I kali N tambah 1/100 ya. Oke, kita dapat 2340 per 100 ya. Ini ada tambah ini ya, per 100 ini ya. Oke, per 100. Oke ya. Oke. Berarti frekuensi menurut 23,4 gitu kan. Nah, selanjutnya kita cek di sana di kelas interval manakah terletak data ke 23,4 kan begitu pertanyaan. Sama ya ini tadi. Maka di sini tentunya karena di sini terletak data ke 23 sampai 31 ya, berarti 23,4 terletak di sini. Jadi kelas intervalnya situ ya, 50 sampai 58. Jadi pada kelas ini terletak data ke 23 sampai data ke 31 ya, sebanyak 9 data di mana data ke 23,4 ada di dalamnya. Nah, kita simpulkan bahwa persentil 65 juga terletak pada interval kelas 50 sampai 58. Nah, kebetulan aja pada contoh soal kita ini kuartil 3 ya, desil 8 dan persentil 65 terletak pada interval kelas yang sama. Misalnya kalau ditanya kuartil 1 jelas beda kan, atau persentilnya bukan persentil 65 ya, persentil 25 itu akan beda gitu kan. Atau desilnya bukan desil 8, kebetulan saja ini sama kan. Nah, itu yang penting tahu dulu teknik yang menentukan di mana dia terletak gitu ya. Oke, setelah kita tahu sama ya dengan kuartil dan desil tadi, kita inventarisir lagi unsur-unsur untuk menjawab rumusnya ya. N-nya 35, D-nya kebetulan sama ya, karena kelas intervalnya sama tadi letaknya, panjang kelas sama juga. Oke, nah, hanya rumusnya ini. Oke, berarti ini kan per 9 batas bawah kelas interval yang memuat persentil 65 per 9,5 ditambah panjang kelas 9 ya. 65 kali 35 per 100 kurang 22. Oke, kita hitung ya. Jadi 65 kali 35 per 100 ini dapatnya 22,75. 22,75 kurang 22 0,75. Nanti 9 dengan 9 di sini habis ya. Oke, sehingga persen 65 itu adalah per 9,5 ditambah 0,75 sama dengan 50,25. Begitu cara menentukan ya, cara menentukan ukuran letak untuk data berkelompok ya, baik itu kuartil ya, ini tadi saya ulang lagi untuk kuartil rumusnya ya, kuartil untuk data berkelompok itu maupun desil ya. Desil ya, lihat perbedaannya itu hanya terletak pada pembagi ini ya. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan untuk rumus persentil saya tampilkan lagi ya. Pembaginya berarti dibagi dengan 100. Dan yang menjadi sangat penting, ingat lagi cara menentukan di mana, di interval kelas manakah terletak ukuran letak yang diminta. Saya kira begitu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat ya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.